Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arse. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi, yaitu NI, GDP, GNP. Namun sebelumnya saya berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dapat mengikuti pelajaran di sekolah dan mengerjakan semua tugas yang ada di rumah. Untuk pembelajaran lebih lanjutnya, silakan simak video berikut. Metode perhitungan pendapatan nasional. Metode produksi GDP menjumlahkan nilai produksi yang dihasilkan oleh sektor-sektor produktif, di mana Y sama dengan anggota P kalikan Q, di mana P adalah harga dan Q adalah kuantitas, menjumlahkan nilai tambah FA dan masing-masing sektor produksi. Y sama dengan anggota NTB, di mana NTB adalah nilai tambah bruto. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Simon Kuznets dan ia mendapat Nobel. Contoh: sektor 1 harga 100 produksi sebanyak 10. Sektor 2 RP 400 produksi 5. Sektor 3 500 produksi 10, maka Y sama dengan dalam kurung 100 dikalikan 10 ditambah 400 dikalikan 5 ditambah 500 dikalikan 10 sama dengan 1000 ditambah 2000 ditambah 5000 sama dengan 8000. Sektor 1 NTB sama dengan 2000, sektor 2 NTB sama dengan 4000, sektor 3 NTB sama dengan 5000, maka Y sama dengan 2000 ditambah 4000 ditambah 5000 sama dengan 11.000. Misalkan untuk produksi padi, harga padi per kilogram 2000, dijadikan beras dijual senilai 3.500, dibuat tepung beras dijual senilai 6.000, dijadikan kue cucur dijual senilai 9.000, maka NTB masing-masing produk adalah Y sama dengan 2000 ditambah dalam kurung 3.500 dikurangi 2000 tutup kurung ditambah buka kurung 6.000 dikurangi 3.500 tutup kurung ditambah buka kurung 9.000 dikurangi 6.000 tutup kurung sama dengan 2.000 ditambah 1.500 ditambah 2.500 ditambah 3.000, maka hasilnya adalah 9.000. Perhatikan nilai ini sama dengan nilai akhir dari produk padi per kilogram, yaitu nilai kue cucur. Itulah tadi contoh dari menghitung NTB. Metode pengeluaran atau GNP. Menghitung nilai pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran para pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga C, swasta I, pemerintah G, dan luar negeri X kurangi M, atau ekspor kurangi impor, sehingga persamaan identitasnya adalah Y sama dengan GNP sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M tutup kurung. Metode ini diperkenalkan pertama kali oleh J.M. Keynes. Metode pendapatan NI menjumlahkan semua pendapatan dari faktor-faktor produksi, tekad, modal, tanah, dan skill. Bila tekad menghasilkan upah W, modal menghasilkan bunga I, tanah menghasilkan sewa R, dan skill menghasilkan profit P, maka NI sama dengan Y, Y sama dengan ZW ditambah ZI ditambah YR ditambah ZP.
manfaat perhitungan pendapatan nasional, mengetahui potensi sumber daya SDM dan SDA suatu negara, diketahui kemampuan atau kekuatan ekonomi suatu negara, diketahui besarnya produktivitas masyarakat suatu negara, untuk acuan bagi perencanaan pembangunan nasional, dapat ditentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, untuk mendapatkan pinjaman lunak dari lembaga pendanaan internasional. Penentuan distribusi pendapatan. Untuk menentukan distribusi pendapatan antar penduduk biasanya digunakan indeks Gini atau Gini coefficient atau sering disebut Gini ratio atau GR. Untuk menentukan distribusi pendapatan antar wilayah biasanya digunakan indeks Williamson atau WI. Berikut adalah kurva Lorenz, penghasilan penerimaan dalam persen. Contoh, bila diketahui distribusi pendapatan dari 30 orang dalam satu RW adalah sebagai berikut dalam jutaan rupiah per bulan. Tentukanlah apakah distribusi pendapatan di RW ini relatif merata ataukah tidak dengan menggunakan indeks Gini. Bila misalkan masing-masing baris mewakili pendapatan satu RT, tentukanlah apakah distribusi antar RT dalam RW tersebut merata atau tidak. Rumus Gini ratio, indeks Williamson. Nah, setelah melihat video tersebut, kita dapat menyimpulkan apa itu yang namanya GDP, NI, GNP. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar atau sudah belajar di sekolah. Dapat menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kita bahas satu-satu tentang GDP, GNP, dan NI. GDP, apa itu GDP? Nah, GDP adalah ternyata setiap kita bekerja, kita dihitung pendapatan kita. Dan itu merupakan kegiatan ekonomi individu yang masuk kepada perhitungan pendapatan nasional atau disebut dengan PI, pendapatan income. Lalu, apa yang dimaksud dengan pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah penjumlahan nilai akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada waktu tertentu. Misalnya waktu 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun. Pada video ini, kita telah membahas 3 konsep pendapatan nasional yang telah ada di video sebelumnya, yaitu tentang GDP, GNP, dan NI. Untuk GDP atau Gross Domestic Product. Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto atau PDB ialah penghitungan produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Dengan rumus GDP sama dengan produk warga negara di dalam negeri dan produk warga negara asing di dalam negeri. Nah, ini apabila ada orang yang asing sedang ada di Indonesia untuk bekerja, misalnya menjadi duta dan konsul, itu termasuk dihitung dalam gross domestic produknya. Jadi, semua barang maupun jasa yang diproduksi di dalam negeri, baik oleh warga negara Indonesia asli maupun warga negara asing, itu masuk di dalam GDP atau dengan kata rumusnya domestik. Domestik di dalam negeri.
Berikutnya adalah Gross National Product atau GNP. Gross National Product atau Produk Nasional Bruto PNB adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada dimanapun mereka berada. Dengan rumus GNP, produk warga negara di dalam negeri dan produk warga negara di luar negeri. Atau jika diketahui GDP dengan rumus menjadi GNP sama dengan GDP dikurangi produk negara asing di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua barang maupun jasa yang diproduksi oleh warga negara asli, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, termasuk atau masuk ke dalam GNP. Dengan kata nasional. Nah, ini yang membedakan antara domestik dan nasional. Jadi apabila ada warga negara Indonesia yang keluar negeri, maka kekayaan yang ada di luar negeri warga negara tersebut ikut dihitung. Berikutnya Net National Product atau NNP. NNP atau GNP dengan memperhitungkan adanya penyusutan. Kalau GNP tadi kita bahas, kita hitung semuanya tanpa penyusutan. Nah, kalau di NNP ini kita hitung dengan penyusutannya. Sehingga rumus NNP menjadi NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Nah, itu perbedaannya ya di situ. NNP ini merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai bersih dari suatu produksi. Berbeda dengan GNP yang tujuannya adalah untuk mencari nilai brutonya. Nah, ini perbedaannya, bruto itu ada nilai kotornya, sedangkan neto itu bersihnya. Berikutnya NNI dengan rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. NNP ini memperhitungkan komponen pendapatan yang tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Maksudnya bagaimana? Mungkin ada yang tahu? Boleh menuliskan di kolom komentar. Nah, pajak tidak langsung ini harus dikurangkan dahulu karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksinya. Uang pajak memang diterima oleh penjual produk atau produsen bersama harga pasar yang dijualnya, tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Nah, wajib pajak ya, ini setiap warga negara berhak pajak, baik yang miskin ataupun yang kaya tergantung dengan kekayaannya masing-masing. Dan di sini subsidi juga harus ditambahkan karena harga tertentu dibuat lebih murah daripada biaya produksinya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang GNP, GDP, dan NI dengan contoh-contoh yang sudah ada, contoh perhitungan yang pada video sudah disajikan. Semoga dapat memahami, dapat menghitung pendapatan nasional, pendapatan domestik. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Saya akhiri, banyak salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.